Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Bila kita terjemah dalam bahasa kita kurang lebih, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ibu, para bapak, dari ayat ini dapat dipaham bahwa iman kepada Allah hendaknya diikuti dengan mengikuti Rasulullah. Ya, di sini dikatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah maka ikutilah aku. Jadi ini merupakan suatu realisasi dari keimanan. Kita hanya iman kepada Allah tapi tidak iman kepada Rasul, ya tidak benar. Lantas bagaimana cara kita mengimani? Cara kita ibadah gimana? Tidak tahu. Maka perlu tuntunan bagaimana cara mengabdi kepada Allah itu. Caranya mengikuti syariat Rasulullah. Di samping itu, para ibu, para bapak, iman itu kita tahu ada 6 perkara, yang diistilahkan dengan arkanul iman. Rasulullah bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu ialah percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada hari akhir, dan percaya kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi 6 ini merupakan kesatuan. Jangan ditinggal salah satu. Ya, jadi kesimpulannya, kalau kita iman kepada Allah, cinta kepada Allah, maka sebagai konsekuensinya kita harus taat kepada Rasulullah. Mengikuti syariat yang dibawa. Pak, apa ada orang iman kepada Allah tapi tidak mau syariat Rasulullah? Banyak. Di Indonesia, utamanya di Jawa, ini menurut catatan Kemenak, Menteri Agama, kurang lebih 400 aliran. Ini dulu, apalagi sekarang berkembang mungkin lebih. 400 aliran di Indonesia atau di Jawa ini yang hanya iman kepada Allah tapi tidak mau iman kepada Rasul. Mereka menamakan diri dengan apa? Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Itu banyak sekali di Jawa ini.
Ya, di antaranya ada namanya pangestu, ada namanya sumarah, sabto dharma, sabto silo, perkumpulan hidup betul, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, coba ini saya sebutkan hanya beberapa contoh nama-nama aliran dan pokok ajarannya. Ada namanya aliran paguyuban sabto silo. Sabto itu artinya 7. Jadi dasar ajaran mereka itu 7 ini. Apa 7 itu? Sabar, eling, nerimo, welas, asih, ikhlas, percaya. Ini yang dijadikan dasar kepercayaan mereka, ajaran mereka. Ya. Kemudian ada lagi namanya perkumpulan hidup betul. Nah, pokok ajarannya cuma 3, yaitu temen, rukun, bener. Temen itu artinya ya jujur gitulah ya. Rukun, tidak suka tukaran. Terus bener, bener ini gimana ukurannya ya? Ini. Kemudian ada lagi paguyuban ngesti tunggal. Dasar ajarannya 8. Makanya diistilahkan dengan hasto silo. Hasto itu 8. Apa 8 itu? 1, eling. 2, percaya. 3, mituhu. Mituhu itu artinya taat. Ya, apa kata gurunya diikuti. 4, lilo. Lilo itu akhirnya ikhlas, menerima apa adanya. Nerimo, temen, sabar, budi luhur. Nah, inilah para ibu, para bapak, beberapa contoh tentang ajaran mereka, yaitu aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita perhatikan, pokok ajaran mereka itu hanya masalah akhlak. Masalah ketuhanan tidak ada. Siapa Tuhan? Bagaimana cara ibadahnya? Tidak ada. Nah, jadi mereka di dalam ibadah itu membuat cara-cara sendiri. Berdasar ajaran gurunya. Ada yang kalau sholat itu namanya nyembah, ya bukan sholat, tapi mereka melakukan di malam hari jam 12 tanpa baju. Nah, hanya diem, istilahnya itu mbegek. Ada yang buka bolongan songo, jadi semua lubang-lubang badan itu dibuka, itu mangap. Ya semacam-macam lah namanya selera. Ya, mereka tidak mau dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah, tapi membuat syariat sendiri. Sembahyang caranya sendiri, poso caranya sendiri. Tidak mau dengan aturan Islam. Ada apa saya sholat dengan bahasa Arab, wong saya wong Jawa, ya cara Jawa. Jadi ucapan-ucapannya itu cara Jawa. Ong yang Kamat Jaya Rati Surabsara Ong Mesisen, misalnya begitu. Ya semacam-macam lah. Puasa juga gitu. Tidak mau dengan cara yang diatur oleh Islam. Buat cara sendiri. Sehingga ada istilah-istilah dalam masalah puasa itu macam-macam. Ada namanya ngerowot. Ngerowot itu tidak mau dengan makanan yang mengandung air. Nah ini yang mari mangan kerupuk ya. Gak seretnya. Ada namanya ngelowong. Ada namanya ngebleng. Ada namanya mote. Ada namanya pati geni. Macam-macam lah. Nah inilah. Karena dasarnya selera, jadi macam-macam. Tidak mau dengan aturan yang dibawa oleh Rasulullah.
Lah ini para ibu, para bapak ya jelas melenceng dari agama. Padahal para ibu, para bapak, syariat itu penting. Syariat itu apa? Jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah kepada kita bagaimana cara mengabdi kepadanya. Di dalam kitab Al-Furqan disebutkan asy-syari'atu ma syara'allahu minal ahkamil lati tatala'amu ma'adurufim man syuri'at lahu wa min samma fadinul anbiya'i wahidun wa syara'i'uhum mukhtalifatun. Maaf, tidak sempat saya tulis di situ ya. Syariat itu ialah hukum yang disyariatkan Allah, yang disesuaikan dengan masa umat yang diberi syariat. Oleh karena itu agama para nabi satu, cuma syariat mereka berbeda. Jadi syariat Nabi Ibrahim begini, syariat Nabi Musa begini, syariat. Mengapa kok beda? Disesuaikan dengan umat masing-masing. Tapi pada hakikatnya pokok ajaran satu, yaitu tauhid. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu satu, ajarannya sama. Cuma memang karena umatnya beda, maka syariatnya beda. Ya. Namun para bapak, di antara kalangan yang saya sebutkan tadi, aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu tidak mau dengan syariat yang dibawa. Mengapa? Mereka menganggap syariat itu hanya untuk orang awam. Mereka menganggap dirinya itu sudah suci, dekat dengan Allah. Tidak perlu dengan syariat, cukup hakikat. Nah, apa hakikat itu? Kerentak hati. Pokoknya hati ini eling, ya sudah. Apa artinya? Sholat jungkal-jungkal tapi hati ini tidak eling. Nah itu biasanya tidak pakai dasar seperti itu. Ya. Mereka mengatakan hadil akamu syar'iyatul ammah innama yuhkamu biha al-abiya'i wal ammah. Hukum syariat yang umum itu sebenarnya hanya untuk menghukumi orang tolol, orang awam. Tidak mau, itu lah kan wong gomblo lah, itu wis dekat dengan Tuhan. Nah, jadi kerentak hati itu yang dijadikan pegangan. Tidak mau saya. Para ibu, para bapak, mungkin timbul pertanyaan, itu ya apa sih? Wong asal-asalnya kok jadi ono ngono. Begini ceritanya. Di Persia ada seorang ahli tasawuf namanya Al-Hallaj. Al-Hallaj ini punya ajaran namanya Wihdatul Wujud. Napa Wihdatul Wujud? Manunggaling kawula Gusti. Nah, kalau di bahasa Jawa kan itu manunggaling kawula Gusti. Artinya merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Jadi Al-Khalaj selalu dipanggil ya Imam, ya Syekh. Dia jawab Allah, Allah, Allah. Merasa dirinya itu menyatu dengan Allah. Nah ini kan bahaya nih. Bisa-bisa nanti Al-Khalaj disembah oleh orang. Maka pada saat itu dia ditangkap oleh khalifah. Khalifah yang memerintah waktu itu namanya Muqtadir Billah. Al-Khalaj ini akhirnya ditangkap dan dihukum mati. Namun walaupun Al-Khalaj ini sudah mati, ajarannya masih digandrungi orang. Sampailah ke Jawa dengan istilah manunggaling kawula Gusti. Siapa yang bawa ke Jawa? Yaitu bapaknya Joko Tingkir. Ya, bapaknya Joko Tingkir inilah promotornya ajaran Wihdatul Wujud atau manunggaling kawula Gusti. Nah, inilah yang berkembang di Jawa dan akhirnya menguasai. Kita tahu dalam sejarah kan ada ya perang antara Joko Tingkir dengan Arya Penangsang, ya.
Dalam pertempuran itu Joko Tingkir menang. Sehingga ibu kota dipindah ke Pajang, kan gitu ceritanya. Nah, itu sebetulnya bukan hanya urusan pemerintahan, tapi juga urusan akidah. Joko Tingkir menghendaki Islam itu dirombak menjadi kebatinan. Sehingga pada waktu itu semakin berkembang kebatinan di Pulau Jawa ini sampai berapa tadi? 400 lebih aliran-aliran kepercayaan. Nah, inilah asal mulanya adanya ajaran Wahdatul Wujud. Jadi inilah para ibu para bapak, kesimpulannya kita sebagai orang yang iman kepada Allah maka otomatis harus mengikuti syariat Rasulullah. Tidak boleh buat cara-cara sendiri. Wong dasarnya selera ya macam-macam. Nah, ini tidak boleh. Kita harus mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Apa yang diperintahkan monggo kita laksanakan, apa yang dilarang monggo kita tinggalkan. Demikianlah para ibu para bapak sekilas apa yang bisa saya sampaikan. Jadi itulah kesimpulannya, iman itu terdiri dari 6 perkara, jangan dipisah-pisah. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. 6 ini merupakan kesatuan. Kalau kita cinta iman pada Allah harus mengikuti ajaran Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit banyak ada guna dan manfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.